Teman-teman sekarang lagi rame tentang cek khodam yang membantu, khadim membantu. Katanya dari golongan jin. Dan gimana sebenarnya hukum terkait mencari bantuan misalkan dari kalangan jin? Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah jelas ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Itu di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ada sebagian dari kalangan manusia mereka meminta perlindungan dari kalangan jin, dan justru hal tersebut menambah kesusahan buat mereka, ketersesatan bagi mereka, dan juga dosa. Justru hanya semakin menambah kelemahan. Namun bagaimana jika meminta pertolongan tersebut dilakukan kepada jin yang katakanlah muslim, misalkan untuk mencari barang yang hilang atau untuk mencari obat ya, maka para ulama juga memberikan penjelasan ya. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam fatwa beliau mengatakan ya itu tetap nggak boleh. Kenapa? Boleh jadi dia jin yang kafir kemudian mengaku sebagai seorang muslim. Lagi pula dia tidak terlihat. Yang namanya ta'awun, tolong menolong antar sesama muslim, antar saudara muslim, itu adalah ta'awun kepada muslim yang hadir, bukan gaib. Sementara jin ini kan tidak terlihat, gaib gitu ya. Dia hanya sekedar merasuki tubuh manusia kemudian mengaku-ngaku dia adalah jin muslim, kemudian menawarkan bantuan dengan syarat-syarat. Biasanya syarat-syaratnya itu juga mengandung kesyirikan. Jadi kata beliau nggak boleh. Syekh Al-Fauzan juga fatwanya demikian, nggak boleh. Beliau mengatakan itu bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Dari atun ila syirki. Bisa menghantarkan seseorang kepada penghambaan diri kepada jin tersebut. Jika jin tersebut meminta katakanlah sesaji, tumbal, dia akhirnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesyirikan. Atau paling tidak kalbunya, hatinya bergantung kepada jin tersebut. Dia antusias untuk ingin mendapatkan kabar dari jin tersebut dan dia mempercayai 100% apa saja yang dikatakan oleh jin tersebut. Ini sudah menjadi bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam Al-Qur'an Allah sudah menceritakan dalam surat Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Ini kisahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka dari kalangan jin dan pengikut mereka dari kalangan manusia. Wahai para jin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Kemudian pengikut mereka dari kalangan manusia, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami saling memanfaatkan. Kami bersenang-senang satu sama lain. Jin-jin ini memanfaatkan kami. Mereka bersenang-senang, ngerjain kami, memperalat kami. Sampai kami berbuat kesyirikan, memberikan persembahan, dan yang semisalnya. Nah, manusia juga mengambil manfaat dari jin-jin tersebut. Mencari bantuannya, beristighotsah, mencari kabar-kabar terkait perkara yang gaib. Nah, mereka ini semua disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya mereka adalah calon penghuni neraka jahanam. Wala'udzubillah. Jadi teman-teman, jangan terperdaya dengan katakanlah jin yang merasuki anak manusia, kemudian dia mengaku seorang muslim, kemudian dia menawarkan bantuan. Jangan. Kita tidak tahu apakah dia benar seorang muslim ataukah bukan. Kalaupun dia seorang muslim, tetap tidak dibenarkan kita meminta pertolongannya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan yang demikian. Padahal Rasulullah mengalami perang Uhud, mengalami tekanan-tekanan, kemudian diperangi oleh kaumnya, orang-orang kufar Quraisy. Kalau seandainya hal tersebut dibolehkan, tentu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabat untuk meminta bantuan dari kalangan jin muslim. Namun, tidak ada riwayat yang sahih terkait hal tersebut. Rasulullah mengalami apa yang beliau alami di perang Uhud. Tidak ada kita dengar atau kita baca riwayatnya Rasulullah SAW meminta bantuan dari kalangan jin yang beliau pernah dakwahi ya. Karena dalam surat Al-Ahqaf disebutkan bahwasanya bangsa jin, sebagian di antara mereka didakwahi oleh Rasulullah, kemudian mereka masuk Islam. Tidak ada ceritanya Rasulullah meminta bantuan mereka dalam perang Uhud misalkan, atau dalam perang Badar. Jadi nggak boleh, karena itu bisa mengantarkan kepada yang namanya kesyirikan. Lalu bagaimana jika misalkan seorang jin muslim itu membantu tanpa kita minta? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hada laysa min sajaya awliyaillah. Ini bukan termasuk ciri-ciri atau sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jika dia benar seorang muslim yang taat, jin tersebut ya, jika dia benar adalah wali Allah, maka dia tidak akan menawarkan bantuan seperti itu, karena itu bisa menjadikan manusia bergantung kepada dirinya. Demikian pula wali-wali Allah dari kalangan manusia, ya, mereka tidak akan bersandar sedikit pun dengan bantuan jin. Hati mereka senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja jika ada jin yang kemudian membantu tanpa kita minta, tentu hukumnya berbeda dengan seseorang yang meminta bantuan langsung kepada jin. Ya, orang yang meminta bantuan jin ini kesyirikan atau wasilah menuju kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan tersebut. Barakallahu fikum.